mengetahui satu hal. Baik, persoalan yang sekarang tidak sedemikian sederhana. Misalkan pada saat bersamaan sudah beredar berita di media sosial, kemudian kronologi ceritanya juga salah, padahal sudah terlanjur di media sosial beredar kemana-mana. Kemudian persoalan berikutnya adalah menjaga keberimbangan, karena kita semua etika jurnalistik mengajarkan media jurnalistik tidak boleh menjadi alat untuk memukul satu sama lain. Media sosial atau media cetak, media online, media massa itu berbeda karakternya dibanding media sosial. Kemudian berikutnya lagi adalah menjaga agar jangan sampai opini penulis atau opini jurnalistik itu, opini media itu mewarnai dari karya-karya jurnalistik atau preferensi subjektif. Ini yang saya kira kawan-kawan sekalian juga harus mewaspadai soal godaan-godaan untuk memberikan preferensi subjektif, itu pun juga akan sangat mengganggu dalam penegakan etika jurnalistik. Di era digital yang sekarang, menurut saya tantangan jurnalistik adalah menyajikan berita dengan cepat, dengan benar dan akurat. Karena kecepatan itu sekarang sudah menjadi satu nilai atau value yang sangat spesifik di era yang sekarang. Para jurnalis, para perusahaan media pada berlomba siapa yang paling cepat memberitakan suatu isu, suatu peristiwa atau suatu kasus, dan siapa pula yang kemudian menjadi follower atas berita yang diciptakan sendiri. Sehingga kadang-kadang faktor akurasi, faktor ketepatan memotret peristiwa itu kadang-kadang menjadi nomor yang kesekian. Kemudian di era yang digital sekarang terdapat persaingan ketat antara media massa. Siapa yang lebih dulu, itulah yang kemudian akan memimpin opini. Kemudian tantangan berikutnya adalah memberikan ruang hak jawab dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media. Banyak yang kemudian beritanya sudah terlanjur beredar, kemudian hak jawabnya diberikan ke belakangan. Tidak secepat dia memberitakan. Itu pun saya kira juga menjadi satu persoalan yang harus diatasi dalam sekarang. Nah, pada saat pemilu menurut saya memang seluruh partai politik akan menampilkan seluruh caleg dan seluruh kandidat kepala pemerintahan, entah presiden, entah gubernur, entah bupati, wali kota, berusaha menampilkan bahwa dirinya yang paling cantik, paling layak untuk dipilih. Jika dibangun dengan sepositif mungkin, maka memperebutkan ruang di media massa itu adalah suatu keniscayaan. Pasti yang namanya media massa itu akan ditarik-tarik untuk terlibat, untuk memberikan endorsement, untuk memberikan penguatan atas citra yang positif yang bisa dibangun. Nah, inilah yang kemudian salah satu pangkal persoalan ketika kemudian banyak fakta di balik itu yang tidak bisa disajikan dengan apa adanya. Maka wajar kalau di masa pemilu, mumpung ini belum saatnya masa kampanye pemilu, di masa pemilu pasti semua kontestan akan berebut di ruang media untuk mendapatkan porsi yang besar, bahkan lebih besar dari yang lain. Itu wajar. Tapi media menurut saya harus mempunyai semacam filter di dirinya sendiri untuk menangkal mana yang proporsional, diberikan ruang yang sama, kemudian disajikan dengan proporsional, dengan karakter pemberitaan yang sama juga. Jangan sampai misalkan
satu partai A diberikan pemberitaan yang positif, tapi di berita B dimuat, tapi beritanya kecil, jelek lagi. Nah, semacam ini kan akan sangat mengganggu independensi dari pers itu sendiri. Nah, kemudian melalui pemberitaan di media massa dan kontestasi pemilu, maka kalian ramai akan memperoleh pencerahan. Kita berharap dari banyaknya pemberitaan media massa di masa pemilu, tahun pemilu, maka rakyat atau masyarakat atau khalayak pembaca atau khalayak pemirsa itu mendapatkan pencerahan siapa calon-calon yang paling layak untuk dipilih, siapa partai politik yang paling layak untuk dipilih, bukan dari yang terbaik, dari yang stok yang ada. Masalahnya bukan persaingan antara yang tidak layak menjadi dan layak, tapi yang stok yang ada, pendaftar yang ada, dari calon-calon yang ada, dari partai politik yang ada yang lolos pemilu, mana yang paling baik untuk dipilih. Itulah harus diberikan preferensi oleh media massa. Penting juga untuk dilakukan memberikan wawasan, menurut saya, karena ini masa tahun pemilu, karena kompetensi itu sangat berpengaruh penting untuk memberikan pengetahuan tentang kepemiluan kepada seluruh jurnalis yang sedang meliput. Jangan sampai kemudian tidak punya pengetahuan tentang kepemiluan, kemudian meliput soal pemilu. Ini yang saya kira nanti akan banyak mengganggu tugas-tugas kawan sekalian yang di lapangan. Juga kemudian harus penting juga ditegaskan bahwa dalam kondisi pemilu dijaga agar berita-berita atau karya-karya jurnalistik itu tidak berasosiasi dengan sentimen negatif, sara, pertentangan kesukuan, ras, agama dan sebagainya, dan kemudian yang membawa pada konflik horizontal di masyarakat, serta menjaga integritas media massa untuk tidak menjadi alat menjatuhkan kontestan lain. Jadi ini juga harus diwaspadai supaya kawan-kawan media punya kepekaan untuk menjaga betul agar karya jurnalistiknya tidak menjadi alat pemukul untuk menjatuhkan pihak yang lain. Saya kira komitmen kita sama, kita menjaga betul agar pemilu tahun 2024 itu berlangsung luber dan jurdil, supaya lahir dari proses yang demokratis itu lahir pemimpin yang cakap, yang mumpuni, yang punya jiwa kerakyatan, dan juga bisa memajukan sekaligus menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dan kita jaga betul agar kebebasan pers yang luar biasa di Indonesia ini dapat berlangsung dengan baik. Poin saya bahwa dengan peningkatan kemampuan para jurnalis, para wartawan, itu akan juga semakin menjaga ketaatan, kepatuhan pada etika jurnalistik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian serta kawan para jurnalis di Surabaya dan para pemirsa sekalian, supaya atensi terhadap peningkatan kualitas kemampuan jurnalistik ini menjadi prioritas bagi wartawan di lapangan. Saya kira itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.